Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya sahabat-sahabat semua. Pada pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, atau selamat merayakan Hari Raya Kurban. Karena Hari Raya Idul Adha ini berbagai macam ya sebutannya. Ada yang Hari Raya Kurban, ada yang Hari Raya Haji. Tetapi bagi kami orang Palembang sering menyebutnya sebagai Lebaran Haji. Karena pada Lebaran Haji ini adalah kita merayakan orang-orang yang berangkat haji gitu. Nah, ini masih ada berkumandang ya, takbir dari masjid di dekat rumah. Masih berkumandang ya. Jadi dari semalam malam takbiran sampai sekarang. Jadi di masjid itu ramai ya, anak-anak saya pun pada kesana untuk melihat pemotongan hewan kurban. Jadi seperti itu. Jadi Bunda punya cerita ya. Kalau Lebaran tahun ini saya tidak berkurban karena belum ada rezekinya ya. Mudah-mudahan tahun depan diberikan kesehatan, umur yang panjang, saya bisa melaksanakan kurban dan juga diberikan rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, Lebaran haji ini ya, Bunda nih di rumah nih sendiri, semuanya pada ke masjid ya. Karena pada ramai melihat pemotongan hewan kurban ya, namanya anak-anak ya, kalau melihat seperti itu pasti jadi hiburan mereka ya. Jadi Bunda sendirian di rumah ini. Nah, Bunda pun ada cerita ya, ada cerita mistis ya. Jadi sebenarnya cerita ini sudah mau Bunda sampaikan beberapa hari yang lalu, tetapi karena Bunda tidak membuat video, jadi akan disampaikan pada hari ini. Jadi cerita mistisnya itu seperti ini. Ada dia seorang perawan ya, anak gadis gitu. Jadi dia ini ya memang dia tidak pernah melakukan sholat ya. Anggap aja nama anak gadis ini Sinta ya. Nah, Sinta ini dia tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah mengaji. Jadi seperti anak-anak gaul gitu ya. Nah, Sinta ini ternyata disukai oleh makhluk halus. Karena Sinta ini ya, mohon maaf ya, ini kisah nyata ya. Karena dari salah seorang sahabat saya menceritakan kalau anak dari temannya itu mengalami seperti ini. Jadi Sinta ini seorang gadis yang cukup cantik ya. Nah, Sinta ini kalau tidur itu suka tidak menggunakan pakaian alias telanjang gitu ya. Nah, jadi itu dilakukannya dari dia berumur belasan tahun gitu. Jadi udah bertahun-tahun dia melakukan itu. Tidak pernah menggunakan pakaian pada saat tidur. Jadi pada suatu malam si Sinta ini bercerita kepada ibunya ya, kalau tadi malam dia mengalami sesuatu gitu. Dia merasa tubuhnya itu ditindih oleh barang yang berat gitu, sesosok yang berat dan katanya berbulu ya, nauzubillah min zalik ya. Nah, Sinta ini bercerita kepada ibunya. Jadi Sinta merasa kalau maaf ya, itunya itu dijilati oleh makhluk itu gitu. Dia antara tidur atau tidak tidur, jadi antara sadar dengan tidak sadar dia merasakan itu. Sampai keesokan harinya dia terbangun, dia merasakan sesuatu mengalir dari vaginanya. Sinta merasa mungkin dia haid ya, dia lagi datang bulan gitu. Nah, akhirnya dia tidak menghiraukan itu, jadi dipikirnya datang bulan seperti itu. Tetapi dia bercerita kepada ibunya. Nah, akhirnya yang biasanya Sinta itu kalau datang bulan kan biasanya dia 7 hari dia masih mengeluarkan darah. Nah, tiba-tiba itu 2 hari itu selesai. Jadi dia kembali curiga gitu. Jadi kembali curiga karena 2 hari itu selesai tidak datang bulan. Akhirnya Sinta ini memeriksakan diri ke dokter, diajak oleh ibunya. Karena Sinta merasa pada malam itu tubuhnya seperti ada yang menindih berat gitu ya, dan sosok itu berbulu gitu. Jadi ketika dicek ke dokter, ternyata si Sinta ini itu kehilangan keperawanan. Jadi seperti itu. Kaget ya, shock karena dia seorang anak perawan ya, gadis gitu, dan orang tuanya pun shock. Akhirnya si ibu tadi mengajaklah Sinta ini ke orang pintar
Jadi ke orang pintar yang bisa melihat ya, siapa yang sudah meniduri Sinta ini. Setelah diterawang oleh orang pintar tersebut, nah orang pintar ini berkata, kalau Sinta ini itu sudah ditiduri oleh sesosok makhluk yang berbulu, itu bernama Genderuwo. Dan Genderuwo ini sudah jatuh cinta kepada Sinta itu sejak Sinta berumur 12 tahun. Nah, Sinta ini sekarang berumur 16 tahun. Jadi sudah lama sosok Genderuwo ini menyukai Sinta. Tetapi karena Sinta pada saat umur 11 tahun belum haid, jadi dia menunggu sampai Sinta berumur 16 tahun. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya Sinta ini tidak berani tidur sendirian. Dia selalu minta temani ibunya. Dan orang pintar itu berkata agar Sinta ini mulai detik ini rajin sholat dan rajin mengaji untuk membentengi dirinya gitu. Dan Sinta ini juga disuruh oleh orang pintar itu untuk memakai sebuah jimat ya, untuk menghindari terjadi lagi hubungan badan antara Sinta dan sosok Genderuwo tersebut. Selain akhirnya sang ibu rutin mengadakan pengajian di rumah, istilahnya membaca Yasin di rumah gitu untuk membentengi Sinta tadi. Dan Sinta itu memang sudah kehilangan keperawanan oleh sosok Genderuwo tersebut yang jatuh cinta kepadanya. Tetapi karena Sinta cepat dia berobat ke orang pintar, sehingga Sinta itu dibentengi oleh orang tersebut. Dan juga ibunya sama Sinta sekarang udah rajin sholat, rajin mengaji, rajin mengadakan pengajian di rumah. Tidak seperti dulu ya, jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Jadi seperti itu. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, Sinta takut kalau dia tiba-tiba hamil anak Genderuwo tersebut. Nah, akhirnya Sinta meminta ke dokter itu, meminta sejenis obat-obatan yang menghalangi hal tersebut. Dan juga ibu dari Sinta ini ke orang pintar untuk meminta perlindungan agar Sinta ini tidak hamil anak Genderuwo tersebut. Dan syukur setelah beberapa bulan kejadian itu Sinta tidak terjadi apa-apa gitu. Dan makhluk halus itu memang sudah tidak datang lagi, karena memang rumah itu sudah dibentengi oleh orang pintar atas permintaan dari ibunya Sinta. Jadi seperti itu. Jadi Sinta ini sekarang sudah berusia sekitar 23 tahun. Dan sosok Genderuwo itu tidak pernah datang lagi. Itu kisah dia ketika dia umur 16 tahun ya. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu. Tetapi Sinta sudah tidak perawan lagi gitu. Dan ini yang membuat Sinta ini takut untuk menikah. Dan kata ibunya, ketika Sinta memiliki jodoh, ketika mau menikah dia harus berterus terang kalau pada umur 16 tahun itu Sinta itu pernah berhubungan badan dengan sosok Genderuwo. Jadi dari sini kita bisa mengambil hikmahnya. Untuk anak-anak gadis remaja yang istilahnya baru meranjak ya, usahakan jangan tidur telanjang. Tidak boleh. Karena kita kan tidak bisa melihat makhluk-makhluk astral di sekitar kita. Nah, apabila salah satu makhluk astral itu melihat anak gadis yang kalau tidur selalu bertelanjang, takutnya dia jatuh cinta. Dan kejadian seperti Sinta ini terjadi. Jadi memang itu dilarang ya. Tidak boleh tidur telanjang untuk anak-anak gadis, karena itu bahaya sekali. Dan kejadian ini memang sering terjadi. Bukan hanya Sinta aja. Banyak cerita-cerita mistis yang menceritakan kalau mereka pernah berhubungan badan dengan makhluk halus. Ya karena itu tadi ya, mungkin manusia memancing makhluk halus untuk menyukainya dengan tidak berpakaian, tidak sholat, tidak mengaji, rumahnya jauh dari pembacaan Yasin, jauh dari doa. Jadi seperti itu. Jadi kita harus membentengi diri kita memang dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Bukan 1-2 ini aja. Saya sering mendengar kejadian-kejadian seperti ini. Bahkan ada yang sampai menikah dengan makhluk gaib. Itu ada. Jadi seperti itu. Sangat mengerikan cerita ini, tapi memang ini kisah nyata dan dialami oleh sahabatnya teman saya, anak gadisnya. Dan anak gadisnya itu sekarang sudah berumur 23 tahun. Dan masih takut untuk menikah ya. Padahal kan tidak semua laki-laki yang tidak menerima, ada juga yang menerima gitu kan. Jadi istilahnya dia harus jujur saja berkata. Jadi seperti itu.
Sangat mengerikan ceritanya, tapi memang ini banyak kejadian-kejadian seperti ini ya terjadi ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anak gadis semua, bentengi diri dengan sholat dan mengaji, agar makhluk halus itu kalau dekat kita panas, tidak bisa menyentuh kita, dan usahakan tidur dalam keadaan berpakaian. Jadi seperti itu. Itulah cerita saya pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap sahabat semua. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.